Syukur hanya bagi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hidup ini adalah perjuangan, ya. Di dalam perjuangan tentu ada pertempuran atau ada peperangan, saudara, ya. Hidup ini memang seperti itu. Nah, ada sikap yang harus dilakukan ketika kita hidup. Ketika kita ada di dalam suatu pertempuran, ada sikap yang harus kita lakukan. Ya, apa itu saudara? Adalah satu sikap yang kita harus siap di dalam menghadapi peperangan. Nah, sebab di dalam kehidupan memang ada peperangan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, kita harus benar-benar mengerti, ya, langkah yang tepat untuk kita lakukan. Nah, apa saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama untuk bisa mengerti yang harus kita lakukan. Ternyata kita harus punya prioritas. Ya, ini yang saya mau bahas pada pagi hari ini kepada setiap kita. Di dalam kehidupan ini memang haruslah kita punya prioritas, saudara. Apa itu prioritas, saudara? Prioritas itu adalah kata lainnya yang diutamakan di dalam hidup kita. Ini prioritas. Jadi di dalam hidup kita, sekali lagi saya mau katakan, haruslah punya prioritas. Sebab kita ada di dalam satu peperangan, ada di dalam satu medan perang yang memang terjadi di dalam hidup kita. Nah, sikap kita haruslah kita punya prioritas yang tepat, saudara. Sebab prioritas yang tepat itu menentukan kemenangan saudara. Makanya pagi hari ini saya mau membahas ini kepada setiap saudara, supaya kita ini benar-benar bisa menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kemenangan. Sebab sekali lagi saya mau ingatkan, suka tidak suka, mau tidak mau, kita ini memang sedang ada di dalam peperangan, saudara. Ada dalam satu medan perang, saudara. Ada dalam satu medan yang mengharuskan setiap kita ini melakukan pertempuran, saudara. Nah, apa saudara? Pertempuran itu ternyata di dalam kehidupan kita banyak, saudara. Ada pertempuran sakit penyakit mungkin, pertempuran ekonomi, ini kan termasuk pertempuran di dalam hidup kita. Ini termasuk juga satu hal yang harus kita menangkan. Karena kita tidak mungkin menjadi pribadi-pribadi yang menyerah dengan keadaan. Kita harus berperang, saudara. Semua yang diperhadapkan di hadapan kita, baik masalah keluarga, baik masalah persoalan masa depan kita, ini pertempuran, saudara. Saya katakan ini pertempuran. Dan semuanya itu harus saudara atau bapak ibu menangkan. Pertempuran ini harus kita menangkan. Ya, karena secara jelas dan nyata memang di dalam kehidupan ini ada pertempuran. Saya mau katakan seperti itu. Ada satu hal yang harus kita lakukan. Ada pertempuran kehidupan. Nah, ini yang saya mau bahas sekali lagi kepada Bapak Ibu, ya. Ada satu hal yang harus memang saudara lakukan, ya, di dalam pertempuran kehidupan ini. Ada keputusan yang harus saudara ambil. Nah, saudara, keputusan inilah yang akan menentukan kemenangan saudara. Keputusan inilah yang harus menjadi prioritas, ya, di dalam kehidupan saudara, prioritas yang tepat sehingga saudara mengalami yang namanya kemenangan. Jadi tidak bisa kita dalam pertempuran itu ngawur. Tidak bisa kita dalam pertempuran itu tidak punya prioritas atau hal yang utama yang harus saudara kerjakan. Tidak bisa di dalam pertempuran ini saudara asal masuk dalam medan pertempuran. Kalau saudara masuk begitu saja, saya khawatir saudara akan mengalami kekalahan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, Tuhan ajarkan kita ini memang harus benar-benar mempunyai prioritas atau mempunyai sesuatu yang utama, hal yang utama yang harus saudara utamakan. Prioritas inilah yang harus kita lakukan, saudara, yang wajib saudara kerjakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu kita semua adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus, ya, dan bahkan kita, saudara dan saya mengatakan wajib untuk syukuri, karena gak semua orang itu
menerima panggilan daripada Tuhan atau menerima pilihan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita sudah dipanggil dan dipilih, wajib bagi setiap kita untuk bersyukur, untuk mengucap syukur atau untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Dan saya mau katakan ini mutlak yang harus Bapak Ibu Saudara sadari. Saudara adalah orang-orang yang memang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan inilah yang harus kita syukuri. Ini hal yang mutlak yang harus kita sadari, ya. Menerima panggilan Kristus atas hidup saudara dan saudara saat ini adalah sikap yang tepat. Ini merupakan hal yang harus kita sadari dan syukuri di dalam hidup kita. Nah, sekarang saudara, apa yang menjadi prioritas yang tadi saya mau katakan kepada saudara, atau yang menjadi utama di dalam hidup saudara, di dalam pertempuran yang saudara kerjakan? Apa yang menjadi prioritas? Kita akan lihat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15. Nah, ini adalah merupakan berbicara tentang prioritas saudara, ya, di dalam hidup saudara. Kita lihat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ini adalah firman Tuhan yang menjadi dasar buat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Ternyata prioritas yang harus saudara lakukan atau yang harus saudara utamakan adalah Kristus. Kalau kita lihat di sini, ya, berikutnya adalah keutamaan Kristus, dan disebutkan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi ayat di dalam Alkitab ini menjelaskan ada satu pribadi yang sangat tepat yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Ada satu pribadi yang tepat yang menjamin kemenangan di dalam setiap pertempuran kehidupan saudara. Ada satu pribadi yang saya katakan bertanggung jawab atas pertempuran yang sedang saudara kerjakan. Pribadi ini adalah namanya Yesus Kristus. Ini pribadi yang harus menjadi prioritas buat kehidupan saudara. Jangan sampai kita salah, saudara. Jangan sampai kita tidak mengerti pribadi yang sangat bertanggung jawab ini, yang sudah merelakan kehidupannya, memberikan tubuhnya, nyawanya, memberikan segala-galanya untuk hidup saudara. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama mengingat saudara, ya, memang menjadi pengikut Kristus adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ya, ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus menjadikan Kristus yang utama di dalam hidup kita. Ketika kita sudah meresponi panggilan Kristus, ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita sudah menyatakan aku orang Kristen, haruslah menjadikan Kristus sebagai prioritas di dalam kehidupan saudara. Inilah yang menjadi jaminan saudara untuk memperoleh kemenangan. Kristus yang utama, menjadikan Kristus sebagai pusat daripada segala-galanya. Menjadikan Kristus sebagai pusat yang harus kita utamakan di dalam hidup ini. Nah, saat ini saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, atau saudara, supaya benar-benar kita memperoleh kemenangan dengan menjadikan Kristus sebagai pusat segala-galanya. Kita tidak bisa menganggap remeh pertempuran ini, saudara. Memang kelihatannya sepertinya biasa-biasa saja. Kita lewati hari demi hari, ya biasa-biasa saja itu. Ya, kita melewati segala-galanya ya biasa-biasa saja. Tetapi saya mau katakan, ketika saudara mengutamakan Kristus, menjadikan prioritas utama yaitu Kristus di dalam hidup saudara, saya mau jamin di atas mimbar ini, saudara akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Saudara pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara akan dibawa oleh Tuhan menjadi prajurit-prajurit atau laskar-laskar yang berjalan tegak menghadapi peperangan apapun, dan saudara akan mengalami kemenangan.
Ini yang harus kita lakukan. Saya mengingatkan kepada saudara, benar-benar ini satu hal yang penting yang harus saudara kerjakan. Saudara perhatikan ya di dalam kehidupan kita. Ya, pusat segala-galanya adalah Kristus. Pusat apa saudara? Pusat apa saja saudara? Yang pertama, ayo kita lihat saudara. Yang pertama ternyata kita akan jadikan Kristus sebagai pusat pengharapan kita. Nah, jangan menaruh pengharapan kepada orang saudara. Jangan menaruh pengharapan kepada harta. Jangan menaruh pengharapan kepada kepintaran kita. Jangan menaruh pengharapan kepada orang tua kita mungkin. Jangan menaruh pengharapan kepada anak kita mungkin. Jangan menaruh pengharapan kepada hal yang salah. Prioritas kita tetap Kristus. Oleh sebab itu, jadikan Kristus sebagai prioritas utama, menjadi pusat pengharapan daripada saudara. Saya sering saksikan kepada saudara. Saya punya sahabat, ya, punya seorang anak yang sekarang sedang mengalami istilahnya hidupnya enak. Ketika hidupnya enak, ternyata tidak mengerti akan orang tua. Nah, ketika tidak mengerti akan orang tua, karena orang tua sudah terlanjur menaruh prioritas kepada anaknya, maka orang tua tersebut menjadi pribadi yang kecewa. Dan kekecewaannya itu membuahkan kebencian. Dan kebencian itu membuahkan sampai mau mendoakan saja dia bilang enggak mau mendoakan. Ini saudara, ini salah menaruh prioritas. Ini salah menaruh pengharapan. Prioritas yang ditaruh salah, prioritas yang tidak tepat, pasti akan mengalami kekalahan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengatakan pusat pengharapan harusnya ada di dalam Kristus. Kita lihat dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Oh, amin, saudara. Saudara lihat, di dalam Kristus ada pengharapan. Bahkan di dalam firman Tuhan di dalam Roma 15 mengatakan, ayat yang ke-13, berlimpah-limpah. Saudara tahu berlimpah-limpah? Tumpah ruah. Sangat-sangat banyak. Berlimpah-limpah, bahkan sampai tidak cukup mungkin dia. Berlimpah-limpah pengharapan. Itu di dalam Kristus, saudara. Itu di dalam Kristus ada kelimpahan berpengharapan, ada kelimpahan pengharapan yang saudara memang harus taruh pengharapan itu di Kristus. Jangan menaruh pengharapan kepada hal yang tidak penting selain Kristus. Kalau seperti itu akan saudara lakukan, saudara pasti akan mengalami kekalahan. Dan ketika saudara mengalami kekalahan, saudara akan mengalami yang namanya kekecewaan. Ya, ini harus kita tahu. Nah, apalagi saudara, pusat apalagi yang harus kita ketahui ketika kita menjadikan Kristus pusat segala-galanya? Pusat pertolongan. Nah, berserulah kepada Tuhan, menjeritlah kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan, bawa semua beban kehidupan kita kepada Tuhan. Bawa semua saudara. Jangan sampai salah. Jangan sampai kita menjerit kepada manusia. Jangan sampai kita menjerit kepada anak atau kepada siapapun. Jangan sampai bahkan kita menangis kepada orang. Jangan menangis kepada siapapun. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, kalau engkau sedang mengalami persoalan, kalau engkau ada di dalam peperangan dan saat ini engkau merasa dalam kondisi yang terjepit, terpepet, larilah kepada Kristus. Larilah kepada Kristus. Kristus akan memberikan petunjuk bagaimana engkau harus bertindak. Kristus akan menuntun bagaimana engkau akan melangkah. Lari kepada Dia, menangislah kepada Dia, ungkapkan isi hati kita kepada Dia. Utarakan semua kepada Kristus, semuanya. Katakan dengan terbuka, ya, kepada Kristus, utarakan semuanya. Ya, sebab memang Tuhan Yesus adalah penolong saudara dan saya.
Kalau saudara tidak mengatakannya kepada dia, dan saudara mengatakan kepada orang atau mengatakan kepada pertolongan yang lain, saya takutnya saudara akan mengalami kekecewaan. Kristuslah yang harus menjadi penolong saudara. Kita lihat dalam Mazmur 54 ayat yang keempat. Mazmur 54 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Nah, saudara, sadarkah saudara, kalau selama ini ketika saudara menjadikan Kristus sebagai yang utama dalam hidup saudara, saudara itu sudah ditopang oleh Tuhan. Saudara sedang ditopang oleh Tuhan dalam menghadapi segala situasi, dalam menghadapi apapun. Topangan Tuhan ini berlaku dalam kehidupan saudara. Makanya saudara mungkin sedang mengalami persoalan, mungkin sedang mengalami peperangan yang sengit, yang sangat dahsyat, yang sangat-sangat membutuhkan segala-galanya. Saudara merasa, kok aku masih kuat ya? Kok aku masih bisa? Ini saudara, inilah topangan Tuhan kalau saudara mengandalkan Tuhan. Tuhan penopang dalam kehidupan saudara. Tuhan yang menjadi penopang di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara, apalagi saudara? Pusat apa lagi ketika kita menjadikan Kristus pusat segala-galanya? Pusat damai sejahtera. Nah, saudara, jangan cari kedamaian di luar Kristus. Jangan cari kedamaian yang Bapak Ibu saudara cari, yang minta atau sedang minta di luar Kristus. Ya. Kalau saudara mencari di luar Kristus, saya katakan ujung-ujungnya pasti akan menyengsarakan saudara. Pasti akan menjebak saudara. Jangan mencari kedamaian di luar Kristus. Ketika saudara sumpah, ketika saudara mengalami kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran, jangan lari ke dukun, saudara. Jangan lari ke tempat-tempat yang keramat, yang saudara anggap menjadikan pertolongan. Jangan meminta pertolongan kepada hal-hal yang seperti itu, saudara. Jangan lari ke hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Itu akan menjerat saudara. Ya, ini akan menjadikan saudara semakin mengalami tekanan. Ya, ketika saudara sumpah, ketika saudara bingung, saudara cari Kristus. Saudara cari orang yang percaya Kristus. Saudara cari hamba Tuhan. Cari orang-orang yang bisa saudara ajak sharing. Jangan lari kepada yang gak benar. Kalau kita lari ke tempat-tempat seperti itu, saudara, saya mau katakan berbahaya buat kehidupan saudara. Ya, ketika saudara datang dikasih jampi-jampi, dikasih minuman-minuman, wah, gak semakin encer, tambah semakin ruwet nanti persoalan saudara. Karena sudah masalah di dalam pikiran ruwet, saudara isi dengan hal-hal yang ruwet, tambah ruwet. Kenapa? Karena iblis itu memang suka membuat ruwet, saudara. Kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya wah ini solusi loh, langsung bisa menjadikan solusi dalam kehidupan kita loh. Tapi sesungguhnya ketika kita lakukan, kita sedang dibawa dan digiring untuk menjadi semakin ruwet di dalam persoalan kita. Bahkan mungkin semakin kita dibawa di dalam pertempuran ini akan mengalami yang namanya kekalahan. Ini yang harus saudara kerjakan. Carilah Kristus sebagai pusat yang utama supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dimenangkan. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Nah, ini damai sejahtera yang Tuhan beri dalam hidup kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Percayalah saudara, ketika saudara mencari damai sejahtera di tempat lain, saudara pasti tidak akan mendapat. Ketika saudara mencari damai sejahtera di tempat yang lain, saudara pasti tidak akan pernah dapat. Kenapa? Karena jelas ayat ini mengatakan bahwa damai sejahtera itu memang ditinggalkan oleh Tuhan, dan dikatakan damai sejahtera ini ku berikan tidak seperti dunia berikan kepadamu. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Ini sudah kata Tuhan. Jadi saya katakan kalau saudara mencari damai sejahtera di tempat lain, saya percaya saudara pasti tidak akan mendapatkannya. Tidak akan mendapatkannya. Sebab ini sudah menjadi satu firman yang Tuhan berikan. Nah, pikiran yang sumpah, bingung, susah, cari Yesus. Ya, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah apa. Cari Yesus, carilah Yesus. Ya, jangan sampai ketika punya masalah malah tidak mau cari Yesus. Ada banyak masalah malah tinggal Yesus, tinggalkan Yesus. Sik, ada masalah, ayo ke gereja, pergi gereja. Enggak sih, aku masih punya persoalan, masih punya masalah. Dan kapan mau ke gereja? Nanti kalau sudah ada persoalan masalah. Wah, ya tambah ruwet. Justru punya masalah, punya persoalan, datang ke gereja, berdoa di gereja, datang mencari hadirat Tuhan, datang beribadah. Jangan dibalik, saudara. Kalau saudara punya persoalan masalah, tidak datang ke gereja, malah datang ke tempat-tempat yang salah, maka saya katakan saudara akan mengalami semakin kebuntuan, dan peperangan saudara akan semakin mengalami keterdesaan di dalam kehidupan peperangan saudara, di dalam pertempuran saudara. Sebab saya katakan ketika kita mengutamakan justru dalam keadaan yang sumpah, justru dalam keadaan yang gelisah, justru dalam keadaan yang susah, justru dalam keadaan yang tidak baik, cari Yesus, datang beribadah. Ketika itu saudara lakukan, maka saya katakan saudara mempunyai jawaban. Sebab ada firman saudara di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat di dalam kemuliaan. Saudara, ibadah itu penting dan perlu dalam kehidupan saudara. Maka saya katakan di dalam ibadah, usahakan kita konsentrasi dengan sungguh-sungguh. Tahan saudara untuk tidak kemana-mana. Sungguh-sungguh kita mendengar firman Tuhan. Sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah, kita mencari hadirat Tuhan. Dan itu tidak lama saudara. Paling maksimal 2 jam kalau kita beribadah. Maka saya katakan tahanlah di atas kursi saudara. Kita benar-benar mau beribadah dengan sungguh-sungguh, menerima berkat daripada Tuhan. Ketika kita lakukan itu, kita berangkat beribadah tidak akan sia-sia. Lakukan itu saudara, sungguh-sungguh. Karena di dalam ibadah ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan ada rahasia yang agung yang kita bisa terima. Saya sudah saksikan kepada saudara berkali-kali bagaimana saya punya orang nenek yang begitu menghargai saat-saat ibadah, begitu menghargai ketika ada firman diberitakan, sampai tidak mau tolak-toleh, benar-benar duduk di kursi dengan diam, bahkan tertunduk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh menghormati. Dia menganggap ini yang berbicara adalah Tuhan. Ini adalah Tuhan sedang berbicara. Dia nikmati saudara. Dan saudara tahu, dari anak cucu keturunannya banyak yang menjadi hamba Tuhan. Padahal dimulai dari seorang nenek yang buta huruf, yang tidak mengerti baca tulis, tetapi sangat menghormati saat-saat ibadah. Ketika sudah datang, ya sudah datang. Ketika datang, dia benar-benar mempersiapkan segala-galanya saudara. Sampai saya ceritakan persembahan aja, zaman dulu kita tidak ada amplop itu rasanya kayak alangka. Tapi saya punya emak sudah melakukannya itu saudara. Walaupun uangnya tidak seberapa. Kalau saat ini mungkin 2.000 atau 5.000 cumaan. Karena mak saya tidak bekerja, sudah tua. Dan saya hidup di keluarga yang cukup tidak mengalami banyak kesusahan kehidupan. Jadi mak saya juga dapat uang dari mama saya. Nah, tapi dia sangat menghargai. Ada uang ketika persembahan benar-benar dicari uang yang baik, bahkan mungkin dilus-lus gitu loh saudara, sampai benar-benar rasanya bagus, ditutup di kertas. Waktu itu ada kertas, disobek kertas. Karena amplop waktu itu kelihatannya kok saya jarang mengerti saat itu ya saudara. Buku yang disobek
ditutup, dan itu yang dimasukkan di dalam persembahan. Pendetanya waktu itu mungkin sampai ngerti, oh kalau ini dari emak itu yang kasih, karena semua tidak dibuat seperti itu. Kalau sekarang kan saya juga berusaha, kita ada untuk amplop dimasukkan, walaupun Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi sungguh-sungguh kita memberikan yang terbaik. Emak saya dulu seperti itu, saudara, dilempet dengan bagus. Ketika dimasukkan jumlahnya nggak seberapa, tetapi ketika dimasukkan itu adalah niat dari hatinya dia, yang mengatakan bahwa sesungguhnya dia menghormati ibadah, menghormati perjumpaan dengan Tuhan, menghormati pertemuan dengan Tuhan, menghormati saat-saat yang dalam satu minggu mungkin cuma sekali dia bisa beribadah. Ketika dia nikmati, saya percaya memang damai sejahtera sukacita dan panjang umur diberikan kepada mak saya. Hidup sampai hampir 90 tahun. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara di atas mimbar ini, ya, mari kita menghormati ibadah kita. Sungguh-sungguh kita menghormati. Usahakan kita konsentrasi, karena waktu ibadah kita tidak lama, saudara. Dan kesempatan kita untuk bisa beribadah pun, saya katakan tidak lama, karena Tuhan akan segera datang. Kedatangan Tuhan ini akan segera terjadi, saudara. Makanya kita mau sungguh-sungguh benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang mengerti dan menghormati ibadah, karena di dalam ibadah kita bertemu dengan Kristus yang menjadi prioritas di dalam hidup kita, yang menjadi prioritas di dalam pertempuran kita, yang menjadi prioritas di dalam pengharapan kita. Ini yang harus kita kerjakan, ya. Ayo kita lihat lagi di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi jauh ilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, saudara, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa, saudara? Mengandung janji. Saudara lihat, ada kata lagi, mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada janji di dalam ibadah. Jadi percayalah, saudara, kalau datang ibadah, saudara tidak akan datang dengan sia-sia. Saudara mengutamakan Kristus, memprioritaskan Kristus, menjadikan Kristus sebagai prioritas dalam kehidupan saudara. Pertempuran kehidupan ini saudara akan menangkan kalau sungguh-sungguh saudara menjadikan Kristus dalam hidup saudara. Dan buktinya sikap saudara adalah benar-benar menghormati ibadah, datang beribadah, utamakan ibadah dengan setia. Ini adalah sikap kita yang kita tampakkan ketika kita menjadikan Kristus sebagai prioritas di dalam hidup kita. Prioritas yang utama, ya. Semakin sumpah, semakin kacau pikiran, semakin bingung, semakin susah. Ingat, saya mau katakan, sungguh-sungguhlah cari Kristus, semakin sungguh-sungguhlah beribadah. Kalau saudara bisa tangkap itu, saya percaya ketika saudara beribadah, saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara sungguh-sungguh, saudara, seperti saya katakan tadi, kita meluangkan waktu untuk Tuhan ini di dalam ibadah. Itu gak lama kok, saudara. Gak lama, saya ingat-ingatkan terus kepada saudara. Kita ibadah ini gak lama. Kita sungguh-sungguh mau beribadah ini dengan segenap hati kita, supaya kita ini benar-benar mengalami perjumpaan dengan yang kita prioritaskan. Sebab kita tahu di dalam pertempuran kehidupan kita, semakin hari ini tidak semakin gampang, semakin hari ini semakin ruwet, semakin hari musuh kita ini semakin kuat. Oleh sebab itu kita perlu prioritas di dalam hidup kita untuk supaya menjadikan Kristus maju di dalam segala perkara dalam kehidupan kita menjadi hal yang utama, ya. Jadikan Kristus, saudara, supaya ketika saudara lakukan itu, ya, saudara akan menjadi pribadi yang semakin dimenangkan di dalam menghadapi pertempuran. Pertempuran seruat apapun, pertempuran sedahsyat apapun, jangan usah takut. Ketika saudara menjadikan Kristus sebagai yang utama, prioritas dalam hidup saudara, pertempuran apapun, ya, di dalam kehidupan, saudara pasti akan mengalami kemenangan. Nah, saudara, keputusan penting yang harus saudara lakukan, yang harus dikerjakan oleh setiap saudara, harus benar-benar
menjadikan Kristus yang utama di dalam kehidupan saudara. Praktek saudara ya, praktek atau mengerjakan yang Tuhan firmankan. Ini yang harus kita kerjakan. Ibadah ini adalah merupakan praktek buat setiap kita juga mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ibadah ini adalah merupakan praktek buat setiap kita. Ini firman yang bukan cuma sekedar di mulut. Ingat saudara, ketika kita praktek atau mengerjakan firman Tuhan, yang untung itu sebetulnya bukan saya, yang untung itu bukan orang lain, yang untung itu bukan orang-orang di sekitar saudara, tapi yang untung itu yang pertama kali adalah saudara sendiri. Ketika saudara mempraktekkan firman Tuhan, mendengar dan mempraktekkan, yang mengalami benefit, yang mengalami keuntungan, yang pertama adalah saudara sendiri. Ya, makanya saya selalu mewanti-wanti kepada saudara, hati-hati ketika mempraktekkan firman Tuhan. Jangan sampai saudara ketika mendengar ajaran-ajaran di YouTube mungkin, ketika mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan ditelan mentah. Apalagi kalau sampai bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam gereja kita. Saudara pertanyakan itu. Karena kalau saudara telan mentah, yang rugi ujung-ujungnya bukan orang yang mengajarkan itu, tetapi saudara pribadi. Ini yang harus saudara tahu. Kalau saya sebagai hamba Tuhan sudah ditetapkan Tuhan untuk mengembalakan tempat ini, apapun yang saya ajarkan, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang diajarkan di luar tentang apapun saudara, jangan diambil mentah-mentah. Diskusikan dengan kita, bicarakan dengan saya. Ya, karena saya takut. Karena tadi saya ingatkan saudara, kita hidup di dalam pertempuran. Kita hidup di dalam medan pertempuran kehidupan. Kalau di dalam medan pertempuran kehidupan ini kita salah mengambil sikap, kita tidak memprioritaskan Kristus, kita sudah memprioritaskan Kristus tapi kita salah mensikapi firman Kristus, firman Tuhan, maka kita juga akan mengalami yang namanya kekalahan. Oleh sebab itu hati-hati saudara, kita harus benar-benar mempraktekkan dan menjadikan Kristus yang utama di dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan harus benar-benar kita perhatikan. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, ya kita bicarakan, kita rundingkan, kita sama-sama akan membicarakannya. Ya, ketika kita bertemu. Nah, saudara, kita lihat dengan Matius 28 ayat yang ke-20. Ini tentang penyertaan Tuhan jika kita mempraktikkan firman Tuhan. Matius 28 ayat 20, demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita mempraktikkan firman Tuhan, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, Dia akan menyertai saudara dan saya. Penyertaannya ini bahkan sampai kepada akhir zaman. Jika kita mempraktikkan firman Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Imamat 26 ayat yang ketiga dan yang keempat, kita lihat Imamat 26 ayat yang ketiga dan yang keempat. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah Tuhan serta melakukannya, maka Tuhan akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Saya katakan ini, saya bukan berbicara tentang berkat aja saudara, tapi ketika saudara memprioritaskan Kristus, berkat itu memang menjadi hak saudara. Saudara tidak bisa anti dengan mengatakan tidak boleh kita membicarakan tentang berkat-berkat. Ini janji Tuhan saudara. Saya tidak mengajarkan saudara untuk fokus saja kepada berkat, tetapi saya mau katakan ketika saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, berkat rohani dan jasmani pasti dilimpahkan kepada kehidupan saudara. Ini jaminan daripada Tuhan. Ya, penyertaan kepada bangsa Israel yang begitu luar biasa. Bagaimana bangsa Israel mempunyai sikap yang seperti itu, tetapi dia sebagai umat pilihan Tuhan tetap dituntun Tuhan, tetap disertai Tuhan. Dan ketika bangsa Israel melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa tanah
tanah yang didiami oleh bangsa Israel akan memberikan hasilnya, dan pohon-pohonan di ladang yang dikerjakan akan memberi buahnya. Yang artinya apa? Kehidupan bangsa Israel atau kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan mengalami banyak berkat. Ini yang harus saudara ketahui, ya. Ada berkat pemeliharaan yang daripada Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Keluaran 15. Ini berkat perlindungan. Keluaran 15 ayat 26. Ya, demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Oh, haleluya. Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Nah, saudara, bukan cuma Tuhan yang disenangkan, tetapi saudara harus ingat, ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, yang mendapatkan banyak berkat itu adalah saudara sendiri. Ketika saudara mempraktekkan firman Tuhan, yang banyak mendapatkan perlindungan, mendapatkan tuntunan adalah saudara sendiri. Oleh sebab itu pagi hari ini atau hari ini, marilah kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus yang utama di dalam hidup kita. Nah, saudara, kita perhatikan, ya, orang-orang yang mengutamakan Kristus sebagai hal yang utama di dalam kehidupannya. Ya, ayo kita bisa lihat, saudara. Yang pertama, kita lihat dalam Kolose 1 ayat 21. Kolose 1 ayat 21. Ini yang pertama. Kita lihat orang-orang yang mengutamakan Kristus sebagai yang utama dalam hidupnya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Yang pertama, ternyata firman Tuhan katakan, ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus yang utama dalam hidup kita, kita akan menjadikan Kristus, ya, selalu dekat dengan kita. Kita selalu ingin dekat. Maka dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh, sekarang mendekat. Dahulu yang jauh, yang dahulu memusuhi, sekarang menjadi sahabat. Yang artinya, ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus yang utama atau prioritas dalam hidup kita, maka kita pasti akan menyukai terus-menerus dekat dengan Tuhan. Kita akan terus mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita lihat dalam Kolose 1 ayat 22 di bawahnya, saudara. Ya, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang artinya ketika kita mempunyai sikap menjadikan Kristus yang utama dalam hidup kita, yang kelihatan, ciri yang kelihatan adalah kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah menguduskan kita. Dikatakan sudah menguduskan kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Menguduskan kita sehingga kita tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Luar biasa. Ini ciri yang kedua, ya. Nah, kita lihat yang Kolose 1:23 di bawahnya, ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ciri yang ketiga yang nyata kita bisa lihat, orang-orang yang mengutamakan Kristus, menjadikan Kristus prioritas dalam hidupnya, ternyata dia punya iman yang teguh. Iman yang teguh, ya, dikatakan dia terus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Saat ini peperangan sedahsyat apapun di dalam kehidupan saudara, pertempuran di dalam kehidupan saudara sedahsyat apapun, ketika saudara mengutamakan Kristus, saya percaya saudara tetap punya iman yang teguh, gak gampang digoncangkan. Ya, kalau sudah punya iman yang teguh, diiming-imingi dengan apapun, pasti tidak akan tergoncang. Sekali Kristus tetap Kristus, karena Kristuslah yang menjadi prioritasku. Ya, diiming-imingi untuk masalahmu selesai asal kamu meninggalkan Kristus, tidak akan.
Karena aku punya iman yang kuat dan teguh dan tahu Kristus ada bersama dengan aku. Dan ini berarti menjadikan Kristus sebagai prioritas di dalam kehidupannya. Prioritas harus saudara lakukan. Ya, hal yang utama. Nah, ketika Kristus yang menjadi utama dalam hidup kita, maka saya katakan ada pengharapan di dalam hidup saudara. Ada pertolongan di dalam kehidupan saudara, ada damai sejahtera di dalam kehidupan saudara. Jadikanlah Kristus sebagai yang utama. Sikap atau tindakan yang kita ambil ketika kita mengambil keputusan untuk menjadikan Kristus yang utama dalam hidup kita, maka saya percaya kita masuk di dalam pertempuran kehidupan menjadi prajurit yang gagah perkasa, tidak takut menghadapi apapun. Saat ini mungkin dalam kehidupan kita sedang mengalami goncangan di dalam ekonomi, ya, atau mungkin di dalam sakit penyakit, tetap tidak takut sebab aku bersama mengutamakan menjadikan Kristus sebagai prioritas dalam hidupku. Ketika menjadikan Kristus sebagai prioritas dalam hidupku, maka ketakutan, kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran tidak akan ada dalam hidup saudara. Karena tahu Kristus yang menjadi panglima dalam kehidupan saudara. Kristus menjadi sumber, pusat pengharapan, pusat pertolongan, dan pusat damai sejahtera. Ketika saudara lakukan itu, maka di dalam pertempuran kehidupan saudara, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mau saudara? Tetap berkuat, ya. Jadikan Kristus sungguh-sungguh sebagai yang utama di dalam kehidupan saudara. Jangan sampai mau digeser oleh apapun. Jangan sampai mau digeser oleh hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak dari perkataan orang mungkin yang cuma sekedar memberikan kepada saudara jalan keluar yang tidak baik. Tetapi marilah kita mengutamakan Kristus. Semuanya berpusat kepada Kristus. Ketika saudara lakukan itu, saya percaya saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, jadikan Kristus tetap yang utama di dalam hidup saudara. Ketika saudara lakukan ini, maka saya percaya kehidupan demi kehidupan, pertempuran yang sedang saudara kerjakan di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mengalami pribadi-pribadi yang dimenangkan oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari kita sama-sama tutup Alkitab kita. Saya undang pemain musik kita datang.